Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Saya mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan suatu materi dengan tema regulasi dan kebijakan ekonomi digital. Jadi teman-teman, dalam ekonomi digital saat ini sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan, dari jual beli online, layanan keuangan digital, hingga sistem perpajakan yang sepenuhnya terintegrasi secara digital. Namun, di balik kemudahan ini muncul banyak tantangan hukum, termasuk perlindungan data pribadi, pajak digital, dan etika dalam bisnis daring. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai regulasi digital. Jadi, apa sih regulasi digital? Jadi, regulasi digital adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan cyber. Di Indonesia, ada undang-undang yang menjadi dasar regulasi digital, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi, regulasi digital dipahami sebagai pendekatan terpadu yang mengintegrasikan undang-undang ini agar sistem hukum digital menjadi lebih kohen. Regulasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan tata kelola digital yang aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat. Nah, salah satu aspek penting dalam regulasi ekonomi digital adalah pajak digital. Seperti di Indonesia, digitalisasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak telah mendorong integrasi data dan sistem secara online. Namun, penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan digital masih menghadapi tantangan. Di sisi regulasi, masih terjadi tumpang tindih aturan antara ketentuan perpajakan dan perlindungan data pribadi. Sedangkan di sisi teknologi, infrastruktur keamanan data, dan kesadaran wajib pajak terhadap hak privasi data mereka masih perlu ditingkatkan. Tanpa perbaikan ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital akan sulit untuk dibangun. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai privasi data dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jadi, privasi data adalah hak fundamental individu untuk mengontrol dan melindungi data pribadinya. Dalam konteks Indonesia, hak atas privasi ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Namun, pengaturan lebih lanjut baru terwujud lewat UU PDP. Jadi, undang-undang ini menjadi tonggak penting karena mengatur secara sistematis prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana. UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti pengolahan data yang sah dan adil, pembatasan tujuan, minimisasi data, keakuratan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, UU PDP tidak menggantikan UU ITE, melainkan melengkapinya sebagai instrumen utama perlindungan data pribadi. Jadi, UU ITE dan UU PDP berjalan secara berlapis. UU ITE berperan sebagai regulasi payung yang mengatur ruang cyber, transaksi elektronik, dan alat bukti elektronik, sementara UU PDP memperdalam aspek substantif perlindungan data pribadi. Sinergi keduanya menjadi kunci dalam membangun sistem hukum digital yang adaptif dan berkeadilan. Jadi, tantangan utama hari ini bukan hanya soal ketersediaan regulasi, tetapi juga implementasi, koordinasi kelembagaan, dan kesiapan teknis. Dengan kerjasama yang baik antar lembaga, diharapkan kepastian hukum, keamanan data, dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital dapat terwujud.
Nah, teman-teman, dalam ekonomi digital sangat diperlukan yang namanya etika. Dalam pandangan Islam, etika tidak hanya soal hukum formal, tetapi juga nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Pebisnis Muslim dituntut untuk menjauhkan praktik horor dan tadlis atau penipuan. Tanpa pijakan etis yang kuat, transformasi digital dapat menciptakan ketimpangan, manipulasi data, dan dominasi platform besar terhadap konsumen. Prinsip-prinsip seperti adil, amanah, sidik, dan ihsan menjadi rujukan penting bagi pelaku usaha digital untuk membangun tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Nah, teman-teman, dengan materi yang tadi saya sampaikan, kita dapat menggabungkan regulasi yang kuat seperti sinergi UU ITE dan UU PDP serta etika bisnis Islam ekonomi digital di Indonesia diharapkan dapat berkembang secara sehat, memberi manfaat luas dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak privasi. Jadi teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tentang regulasi dan kebijakan ekonomi digital ini dapat menambah wawasan Anda dan kita semua, dan dapat memotivasi kita semua untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bermoral. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.